Selamat siang teman-teman semua. Saya mau minta volunteer 300 orang. Cukup gak ya di sini ya? 300 orang untuk puasa minum air dalam waktu 1 bulan. Ada yang mau? Yes. Itu adalah cost dari satu kaos putih polos yang kita pakai sehari-hari. 2.700 liter air dibutuhkan dalam satu life cycle kaos putih polos yang kita pakai, kita beli, kita check out dari Instagram, dari platform manapun. Dibutuhkan 300 orang volunteer 1 bulan puasa penuh minum air. Satu buah kaos yang kita pakai melalui proses life cycle yang cukup panjang. Pertama, mereka ditanam atau mereka farming di negara-negara seperti USA, seperti China, India, di Indonesia tidak ada. Lalu mereka dari hasil panen yang tentu saja membutuhkan banyak sekali air dan pestisida, dari situ mereka dikirim ke negara-negara seperti China untuk diproses menjadi kain dengan bantuan banyak sekali chemical, softener, pewarna, hingga akhirnya produk kain tadi dikirimkan atau didistribusikan lagi ke negara-negara dengan labor yang sangat murah. Salah satunya ada Bangladesh, ada Turki, Indonesia juga salah satu negara penghasil labor termurah di dunia. Lalu produk-produk kain tadi dijahit menjadi sebuah kaos, dan kaos itu baru disebar ke seluruh negara. Kita bisa beli di supermarket, di marketplace dengan harga let's say 100.000. Kalau lagi diskon 100.000 dapat 3. Dan saat kita pakai, kita nggak cocok, sekali, 2 kali pakai, setahun nginep di lemari kita, lalu suatu saat akan kita buang ke tempat sampah. Bayangkan perjalanan kaos dari satu negara, satu benua ke benua lainnya, sampai di lemari kita dengan harga yang sangat murah, dan kita nggak menghargai proses demi prosesnya. Apa yang salah di sini? Dari semua kompleks value chain yang sangat kompleks tadi, ternyata kesalahan terbesar adalah kita, para konsumernya. Kita dengan tidak bijak, atau kita manusia sudah mempunyai pola pikir untuk menimbun bahkan dari sejak revolusi pertanian. Saat revolusi pertanian, mindset kita adalah menimbun karena tahun depan mungkin paceklik, 10 tahun lagi mungkin paceklik. Jadi kita punya mindset sebagai manusia untuk menimbun barang melebihi apa yang kita butuhkan. Ini terjadi dari semua lapisan masyarakat. Let's say kemarin masyarakat pada berbondong-bondong untuk menimbun minyak yang sedang langka, atau bahkan kita nggak jarang melihat antrian luxury brand yang menjual sebuah certain products yang sangat limited, dan orang bisa ngantri bisa seminggu sebelumnya di depan tokonya untuk membeli satu buah handphone keluaran terbaru dan luxury goods lainnya. Semua terjadi dari lapisan bawah sampai lapisan atas. Adalah behavior belanja kita, behavior konsumerisme kita yang tidak bertanggung jawab. Balik lagi ke satu kaos. Satu kaos yang kita pakai sudut pandang makro, helikopter view yang lebih luas lagi. Bagaimana dengan Indonesia? Ada data menunjukkan bahwa dalam tahun ini, 2022, masyarakat Indonesia diprediksi akan membeli 7,4 piece kaos per orangnya. Kita kali jumlah penduduk Indonesia, kurang lebih ada 2 miliar kaos yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sendiri. Yang artinya adalah 2 miliar sampah yang suatu saat akan end up dibuang di TPA dan akan menjadi dampak buruk bagi bumi kita. Ya, teman-teman, pilihan kita yang secara tidak
langsung membunuh planet ini. Pilihan kita untuk tidak mau tahu dengan apa yang kita beli, pilihan kita untuk tidak cari tahu lebih dengan barang-barang yang kita beli, kita mengkonsumsi barang dengan sembrono, ternyata mempunyai andil dalam kenaikan suhu bumi. Dan teman-teman mungkin sudah bisa cari tahu lebih banyak soal kenaikan suhu bumi yang diprediksi 2050 nanti akan menghasilkan katastrofi yang sangat besar, mulai dari kita akan perang untuk merebutkan air bersih, sampai kepunahan hewan-hewan. Sampai di tahun ini pun dari riset yang saya baca, 99% spesies di dunia dari sejak bumi ini berdiri itu sudah punah. Jadi sekarang sudah less than 1% and it will be extinct jika kita tidak bergerak sekarang. Ada sebuah pola yang bernama circular economy yang bisa saya ceritakan sedikit. Pola ini adalah pola, saya akan ambil satu part di mana ada production dan consumption yang lebih responsible, di mana kita bisa andil sebagai konsumer dengan memilih produk yang lebih baik. Mulai dari proses yang tadinya lintas benua, kita potong menjadi lintas kota, lintas kecamatan, dan locally made. Lalu produk-produk atau pakaian, jasa, segala macam yang sudah kita pakai, tidak serta-merta kita beli karena harganya murah, tidak serta-merta begitu rusak kita cepat-cepat buang, tapi kita bisa upcycle, kita bisa betulkan, kita bisa jahit lagi bagian yang robek, kita bisa donasikan produk-produk ini, atau bahkan kita bisa recycle produk-produk yang sudah tidak layak pakai, di-recycle lagi menjadi raw material yang bisa diproses menjadi produk turunan yang baru. Dan future of economy di dunia adalah mereka yang mampu memanfaatkan permasalahan climate crisis yang berhubungan dengan fashion, yang berhubungan dengan segala macam, terutama dengan teknologi. Ini adalah sebuah peluang besar untuk kita. Sebagai consumer, itu yang bisa kita lakuin, dan sebagai innovator, saya yakin teman-teman di sini, saya sangat amazed dengan apa yang dipresentasikan oleh adik-adik di sini, luar biasa. Mereka sudah punya mindset yang sangat future, dan dengan mindset seperti itu, kita bisa berinovasi, memberikan perubahan pada supply chain yang kompleks ini, supply chain yang tidak ethical ini, menjadi supply chain yang lebih circular, yang lebih memberikan dampak positif, tidak hanya bagi lingkungan, tapi juga kepada masyarakat yang andil dalam setiap prosesnya. Bayangkan 300 orang harus berpuasa untuk satu buah kaos, dan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Untuk seorang innovator masa depan yang ada di sini, memberikan sebuah circular economy itu bukan hal yang mudah. Ada sebuah pepatah terms di Jepang bernama Chindogu. Terms ini bisa dibilang kurang lebih seperti ini. We create some innovation or solving certain problems, but it creates another problem. Seperti gambar di atas. Ini kita makan ramen kayaknya, makan ramen dengan sumpit, biar cepat dingin, dikasih fan di bawahnya. Ya, itu ada problem yang solve di sana, tapi tentu itu tidak nyaman. Dan kita banyak terjebak dengan hal seperti ini. Kita membuat produk yang ternyata produk ini tidak secara holistik memberikan dampak yang positif, atau bahkan produk kita ujung-ujungnya hanya greenwashing dan memberikan keuntungan kepada certain people. Tidak hanya sebuah produk inovatif yang mampu memberikan solusi, tapi kita butuh story. Otak manusia, decision making kita ternyata tidak dipengaruhi oleh logik kita, tetapi dipengaruhi oleh emosional yang ada di otak kita paling tengah. Itu terjadi
Gampangnya seperti persaingan handphone. Saya bisa ngasih contoh, let's say Apple dan Samsung atau produk yang lainnya, di mana satu brand dia selalu bilang bahwa produknya adalah untuk orang-orang kreatif, untuk orang yang mau terlihat different. Sementara produk yang lain bilang produk saya punya kamera terbaik, punya RAM sekian, punya feature-feature yang lain yang dibahas. Tapi secara valuasi market, walaupun produk Samsung penjualannya 4 kali lipat lebih besar daripada produk Apple, valuasi Apple jauh lebih tinggi daripada produk Samsung, bahkan nomor 1 sempat menjadi valuasi perusahaan terbesar nomor 1 di dunia. Jadi, dibutuhkan story dalam sebuah produk yang kita buat, dan kopi yang harganya 5.000 dengan kopi yang harganya 50.000 dengan resep yang sama bisa memberikan impresi yang berbeda bagi peminumnya. Terakhir, yang bisa kita lakukan bukan hanya bercerita di depan, tapi kita take action, mulai dengan melihat, memilih produk-produk apa yang akan kita konsumsi, siapa orang-orang di balik layarnya, dari mana produk ini berasal, dan action ini walaupun kecil-kecil, tapi bisa memberikan dampak yang besar bila kita lakukan bersama-sama. Saya, Roland Asfales, terima kasih.